Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatullah, aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikirnya. Kula nu bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi-mugi jenengan eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusa mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materine kok bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kue sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tawarai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khota'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, sampeyan aku matilah imanku ora tambah meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae, ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya, apa piye, nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa?
Apa ngadepi muka nakir tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sidina Ali gampang latihan seperti kata Sidina Ali apa gampang ya udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampean petanginna yo ora roh karepe. Pokoke wa matar sauna illa ayyasyallah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurune tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kala Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak nanya Ibnu Taimiyah kala Syekhul Islam napa kala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab. Ngalime sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi apa? Sewajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatala rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus jari rugane widadari dulu kan nak wingi sebut. Kira 70. 70. Wayu kabeh ora ono sing kriting, wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya kan. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP membuat ceblok neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku.
Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Beda. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno ya iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dia latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayoh, ono pegatan macam-macam, ono diutang sembulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha apa eling utangi, eling la ilaha apa eling kasusé, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha, itu disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rasul, diutuslah para rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok ora ono musuhe kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan, tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan usopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu kata itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop, mulane terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangga kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimanapun itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk epiro. Bareng sangoni sidik, gak sumput transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru, iku sing nggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng yang ngapain melepuk nganggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat.
Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sakwise ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulane yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Wong sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mboten ora cocok muni nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan.
Beliau cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melo gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah, ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu dzaluman jahula wis goblok aja-aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampeyan berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh ya. Karena waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu, wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, budak kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin, tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang.
Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras, maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim ya kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah bisa kaca akhir. Lah kena apa? Cok seneng duit, bro. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Luwe aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takok ini. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir? Pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dinane ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utar nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Nah tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi mbok ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi
syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan nggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul khaliqun, nggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi. Ya wes pangeran kowe sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wening bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol atau urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih bi kita biming qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar, buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih bi kita biming qobliyada au atharotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai dari Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan, dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara konflik. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos
sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial? Kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dimentikakno terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famay ya'tikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu nggak ada. Secara teori itu normalnya air itu nggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah gak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan in asbaha ma'ukum ghoron. Suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafidh, ini yang kata guru-guru ya termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngendikan menjawab Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak, kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghoron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron menjadi hilang. Famay ya'tikum bima imma'in. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang COVID karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja, mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam apa?
Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna shadaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak turu ning omah ngelamun bengak-bengok dhewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tangga. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa inna shadaqatun minka ala nafsik, itu ya bagian dari sedekah kamu. Kalau saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Tabik, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus akan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya masih hidup. Karena roh ini tidak pernah mati. Roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamarnya dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung, wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ketikane para ulama tafsir, ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Misalnya urip niku yo ambekan. Urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarifnya mati ku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek ya kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama ini ruang tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum.
Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mengke latihan goblok sih, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedheki ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuanem apik, aku muji pangeran. Nak kelakuanem elek, wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab iku atakoh. Tapi mriki fida. Ben ra mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ra mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu yes. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi apa nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggih ada sentimen. Masyhur itu.
Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu wis dipikir, dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabine tak bantah, beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara nabine kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nggih nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak terima nggih semeneng ae napa. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kanton pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayub kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata. Pangeran gue sapal mbek gayane dekne. Dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa aku gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ini ku tiang-tiang putih
Kalau nantrang iku ora iso, pokoke bangsa Palestina, tapi aja arane Palestina bukan aniin, pokoke angel, pokoke kan aniin aja. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Bareng jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gedene. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus nggawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak ra kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak ra kekasih disalahno mbek pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mbek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jaba jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sofa awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu kok aja nut. Ora ngeteruske muni sofa awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Ngene kalau nak sholat gue gurih ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo sholat kok gurih. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iki urung bersih kok sholat kok. Ngeten iki kula niku mbok arani ijazah, mbok arani misal ya misal saunimu. Pokoke iki pokoke aku ngomong secara hak. Kula niku ya kiai, bolak-balik kadang ana wong Gus kiai kadang dijajal disantet wong. Kula nu ape ndonga tolak sandet ku isin. Isin kula iku ngeten, perkarane ngene tok Gus Afif. Kula lho sampean anut kula ya oleh. Ora ya ora apa-apa wong. Ora mbok nutku ya ora patheken. Isin kula ngene. Dukun santet ku ape nyantet ku ora mantep ambek ilmune. Ya iku iso nyantet. Lah kowe ku hafal Quran kan kudu mantep mbek Qurane kok gak pede. Lha ngono barang batil mantep mbek batil, iki barang hak ora mantep mbek hak. Mulane cara Nabi Ibrahim lha kowe kok ngancam aku ambek berhala, berhala la taduru wala lanfa. Dan mulane dekne Ibrahim iskal. Fa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna. Lah padha-padha kuwatir ya kuwatir kowe. Pantese malaikat Israil watuk nyekik tukang santet lha apa nyekik hafid. Mestine iku kan lah iya barak wong nyantet itu kan barang batil, mantep mbek ilmu. Kowe hafid ora mantep mbek ilmu. Ngono cara aku isin. Lan kula donga tolak santet iki isin ora kok perkara sombong ya isin ae Gusti. Wong niku kawulane jenengan fasik mbok turuti. Kula saleh ra jenengan turuti. Mulane ya ora cara Nabi Ibrahim ngono. Lah aku ada mbok ancam mbek bro. Mulane fakaifa cara Ibrahim kok bagaimana saya perlu rasa apa? Takut. Foto-foto wadi mestine kowe mergo iktimat ambek barang sing la taduru wala angka. Mestine sing kuwatir dukun santete mergo ngimani barang batil. Kok malah hafite sing wedi dasar gak wali blas. Maksudnya kira anut aku ora apa-apa lho, cuma kebangetan. Malah golek hisib. Iya karep. Nah, ngadepi aku padha saleh hisib-hisiban lah. Ngadepi dukun santet kok maca apa? Nah, ngadepi aku ora apa-apa hisib-hisiban. Tapi yo ora pegawean sekarang hisib Nazar aku Hasan Asadili ku mono wali. Hisibe go nyerang ulama, yo mesti ra gelem.
Malah aneh meneh. Maksudnya biar ora usah. Ora usah donga wis ngadepi ngono biasa wae eling pangeran. Lah kok misalnya kok mati tenan? Apa? Mati tenan tekset. Disantek, mati tenan ya mati takoki pangeran apa kok mati? Iki jenengan kersano mati. Ora kena ono sikat boten Gusti, dukun santet aja mateni wong. Sing duwe sifat al-muhyi al-mumit tetep jeneng. Iku Ibrahimiyah. Kan as ngono makome Ibrahimiyah. Lah Nabi Ibrahim kan ngono. Wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyasha rabbi. Saya aku ora diblas sampai pangeran sampai berhala. Umpama aku untuk musibah ya mergo pangeran sing kersakno. Dan misale munib santet wong kok tekset. Nek kok pangeran ya akeh iya gitu. Kata koi pangeran gak jogeman muni. Kenapa nikmati? Kalau disandet tiang, loh berarti musyrik. Berarti kayak nganggep sandet itu atir, ngabet, wes mate disalahno pangeran. Jogeman deh, paham ya? Nak takoi kenapa nikmati? Mergo disandet, boten Gusti. Dia pancen tulisane jenengan pun kula mati. Mumpun nggih ngoten mawon. Ya pinter deh. Sumput dalam gua jalalan kalau gitu. Jadi nak mati tetap kuliah tawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sing mateni kuwe ya malaikat sing tugas mateni. Soal dukun santet macam-macammu profesi jen mergaine ngono ya. Wis keben. Aku tahu loh Mas, sampai ngaji ning ujian dibisiki mbek panitiane. Gus mengke ngapunten biasane wonten kiai dijajal ngene-ngene. Ayo meningge. Aku pe donga iku isin, ajane ya rada wedi. Tapi pe donga iku luwih isin mbek pangeran. Maksudnya isin, orang kok perkara sopo isin. Ya mosok pangeran tak terang, no pentingnya nglindungi ulama itu kok. Wong cerdas ora perlu diterang no kok pangeran diterang. Akhirnya kula mulang tuh. Yo pede wae. Yo urip nganti saiki. Sampai panitia ini Pak, jenengan maca no rekor. Tapi biasa wae maksudnya. Bocor aku pas mangkel malah tak lawan tenan, tapi aku wong atine apik. Ora wati. Ya iki waca ayat iki. Dadi wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyata rabbi saya. Terus dawuh Imam Suyuti, minal makruhi yusibuni fayakunu. Dadi misalnya mau pe disantet dukun santet kok kowe mati. Iku cara Ibrahim ya tetep aku mati mergo kersane pangeran ora perkara dukun santet. Mergo nek meyakini dukun santet berarti pedarani ghairu wa yu'athir. Liane Allah itu iso nglabet. Berarti tauhidmu jeblok. Dadi wis kalah keok tauhide jeblok. Dadi nak takoki muni santai. Napa mati iki payake Gus. Syukur-syukur jawab muni apa mati kangen jenengan. Wah. Bapak malaikat pikir paling tenane. Jadi jelas ya. Jadi makom Ibrahimiyah dia, aku nggak pernah takut sama kalian. Kalaupun saya kena sesuatu yang buruk, mergo yasha Rabbi saya. Jelas ya, apa? Karena dikehendaki Allah. Enak dong ngaji yo. Yo clear yo. Yo clear yo. Yo, jadi misalnya kayak krungu kabar bocah ngaji jalalan kok mati kena santet, ki aja darani kena santet yo pancen wayahe mati. Sing mateni sapa ya Allah Subhanahu wa taala. Lah ning ndi yo neraka apa ora ya ora roh, pokoke mati. Oh coba takon terus moro ndi bar mati. Ora roh nek iku gak swarga. Mantap swarga. Ya jelas Nabi kenapa wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyasha. Kalau waca tafsir ya, karena ini penting sekali. Masalah tenan pancen. Jadi ayat iki kula niku paham mulai guys, pokoknya mulai latihan ngalim, Pak. Semenjak iku aku iso nglakoni tenan. Maksudnya iso nglakoni iku nek ape donga tolak sandet iku isin tenan. Kulo duwe donga wakeh itu, bisa nasor duwe ya. Macam-macam mbek aku. Tak waca brewakmu ilang. Tapi kalau ora tertarik napa. Nglawan wong wis kalah ora tertarik. Ya jadi jelas filosofi Nabi Ibrahim, saya tidak pernah takut apa yang kamu agul-agulkan, yaitu matusyriku Nabi. Kalaupun nyatanya saya nanti kena makruh sesuatu yang tidak saya senangi, itu karena yasha Rabbi saya. Kalau di sini kasihan ya illa yasha Rabbi saya. Minal makruhi yusibuni fayakunu. Jadi kalau saya nanti kena sesuatu yang al-makruh yang tidak saya suka, ya karena masyiatullah, bukan karena aktivitas dukun santet. Jelas ya?